Oke, selamat beraktivitas kembali. Kali ini kami akan membahas TV sub qubit dengan kerusakan mati total. Kerusakan mati total, tidak ada pergerakan lampu sama sekali, dan juga TV ini ada suara berderik di bagian playback ataupun sekitar playback. Selanjutnya kami akan mulai mencoba menganalisa sebuah kerusakan TV sub ini, bagian mana yang bermasalah. Oke guys, simak video ini sampai selesai sehingga tahu cara penanganannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share-nya untuk kemajuan channel ini, biar kita sama-sama bisa menilai video kami selanjutnya tentang kerusakan televisi dan juga elektronik lainnya. Oke, kita balik mesinnya dulu. Di sini yang kita perlukan hanya mengukur tegangan atau titik poin tegangan-tegangan yang diperlukan dari pesawat ini untuk bisa hidup. Di sini langkah awal yang kita lihat, yang kita harus lakukan, yaitu mengukur sebuah tegangan-tegangan out dari trafo ini, trafo asematik ini. Di sini ada B+. B+ ini tegangan 115 untuk menyuplai dari sebuah playback sampai ke kaki nomor 3. Disinilah titik poin bahwa tegangan ini sepertinya tersumbat, tapi sehingga menghasilkan bunyi berderik ataupun seperti ada tikus. Jadi menyebabkan tegangan lainnya juga hilang, sehingga lampu standby dan atau lampu merahnya untuk indikatornya juga mati. Di sini yang akan kita lakukan adalah melepas dulu transistor horizontal. Transistor horizontal ini sangat berpengaruh dengan tegangan hilang, karena kalau transistor ini kita lepas, beban dari trafo asematik juga ringan. Yang jelas kita mengangkat jalur B+ ini sehingga TV tidak kerja. Jadi kalau kita lepas beban dari transistor ini, apakah TV sudah bisa standby atau belum? Jadi kalau belum bisa standby, kita cari penanganan yang lain. Sehingga intinya kita mencari tegangan yang short di televisi ini. Selanjutnya kita sudah melepasnya. Transistor ini sudah kami lepas, kita taruh dulu. Transistor ini dengan tipe T2190, transistor standar untuk sebuah televisi sub 21 in qubit. Lalu selanjutnya kita coba nyalakan televisi. Ternyata belum ada pergerakan. Oke, kita survei yang lainnya. Berarti TV ini masih short, biarpun transistor horizontal sudah dicabut. Jadi akan perlu kita analisa lagi kerusakan mana yang terjadi
sehingga tegangan bisa hilang sama sekali, hingga bunyi deriknya masih terjadi. Berarti untuk pelepasan sebuah transistor ini belum membuahkan hasil, berarti masih ada yang short. Kita periksa satu persatu, kita cek dioda satu persatu. Dioda out dari sebuah trafo asematik ini masih normal. Ini dioda untuk B+ kelihatannya short. Ini dioda ultra fast di sini 0,015. Dioda ini kita curigai rusak, tapi kita cabut, kita ukur lagi. Kita ukur dengan pengukuran dioda, dan ternyata 0,401. berarti dioda ini masih bagus. Lalu kita urut lagi jalur B+ ini, kita sambungkan dengan ground. Ternyata memang short antara ground dengan jalur tegangan B+ ini. 0,004, berarti ini konslet langsung. Oke guys, kita cek playbacknya. Jadi penanganannya perlu satu-satu. Jadi ini langkah yang harus kita cari sampai ke ujung kaki playback ini. Tegangan B+ harus kita cut dulu. Kalau sudah kita cut, apakah TV bisa nyala? Tapi karena ini kami sementara untuk jangan sampai melepas playback, saya potong aja jalur sedikit dengan sebuah cutter, sehingga sudah tidak terhubung lagi ke playback jalur B+. Kemudian kita coba lagi televisi, apakah sudah bisa start ataupun standby. Oke guys, ternyata TV sudah bisa start, yaitu bisa timbul lampu merah. Oke, kita tes lagi. Kita hidupkan lampu merah, kemudian berubah hijau. Oke, TV berarti sudah normal tegangannya. Berarti permasalahan di sini yang terjadi yaitu kerusakan dari sebuah playback ini, karena setelah jalur B+ playback ini kita lepas, tegangan hit keluar semuanya. Dan ini kita ukur antara hot dengan ground, ternyata short, dengan B+ juga short. Jadi ini bisa dipastikan 100% kerusakan di FPT, sehingga kita hanya perlu penggantian FPT atau playback. Dengan secara tidak langsung pesawat televisi bisa hidup kembali. Oke guys, sambil kita mencari dulu spare partnya. Cukup sekian ulasan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share-nya untuk kemajuan channel ini, dan agar kami bisa mengupload video-video kami yang lain. Jadi intinya masalah ini dapat kita analisa secara pasti, yaitu sebuah FPT atau playback ini yang nampak kelihatannya masih bagus, tapi ternyata sudah short. Oke, terima kasih. Sampai ketemu kembali dengan channel saya selanjutnya. Terima kasih.